Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwanu fillah, sahabat Poldapi dimanapun antum berada, nama Aisyah merupakan sebuah nama yang insya Allah semuanya sudah sama-sama kenal. Setiap muslim ketika mendengar ungkapan Aisyah, insya Allah semuanya sudah kemudian terbayang di pikirannya adalah istri Nabi SAW. Dan memang demikian. Memang demikian adanya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah salah satu dari istri-istri Nabi SAW. Beliau merupakan seorang perempuan yang banyak kemuliaannya, banyak keistimewaannya. Malah di antara keistimewaan yang dimiliki oleh beliau dan tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain adalah terkait kecintaan Nabi SAW kepada beliau. Di dalam sebuah hadis dikatakan ketika ada seorang sahabat bertanya, "Man ahabbun nasi ilaika?" Rasul mengatakan Aisyah. Siapakah manusia yang paling kau cintai wahai Rasulullah SAW? Rasul mengatakan Aisyah. Ada sebuah kejadian yang menarik tentang beliau, malah banyak sebenarnya. Di antaranya adalah tentang bagaimana kecintaan Rasul dibuktikan dengan Rasul SAW sering melakukan tindakan-tindakan yang romantis dengan beliau. Tindakan-tindakan yang romantis, contohnya ketika Rasul tengah makan dengan beliau, kemudian Rasul ingin minum, dan waktu itu tidak disuguhkan minuman, kecuali minuman bekas Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu Aisyah mengatakan, "Rasul, tunggu sebentar, aku akan mengambilkan minum untukmu." Tapi Rasul mengatakan, "Gak usah, ini saja." Kemudian Rasul mengambil gelas milik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Rasul menempelkannya di bibirnya. Tapi sebelum meminumnya, Rasul melihat dulu mana ujung gelas bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ketika beliau menemukannya, lalu kemudian bekas bibirnya Aisyah ditempelkan di mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Romantis ikhwanu fillah rahimakumullah. Rasul meminum di sebuah tempat bekas minumnya Aisyah, malah bibir beliau ditempelkan di ujung gelas bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nggak seperti banyak di antara kita saat ini yang terkadang malah nggak mau bekas istri kita, nggak mau bekas anak kita. Kita pengen barang tempat minum kita atau gelas tempat minum kita, ini barang khusus milik kita, malah orang nggak boleh make. Atau kita pengen yang baru, bukan bekas orang. Tapi Rasul, ikhwanu fillah rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di lain tempat atau di lain keutamaan tersebut, Aisyah juga punya keutamaan terkait masalah kecerdasannya, kepintarannya. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, tidak kita pungkiri, ada juga beberapa riwayat yang kemudian ikhwan fillah rahimakumullah menunjukkan kalau Aisyah sangat ingin meningkatkan kualitas keilmuannya dengan banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada sebuah riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya terkait sebuah ayat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ada sebagian orang
yang kemudian beramal, ketika beramal, setelah selesai beramal muncul ketakutan yang luar biasa, atau hatinya gemetar gitu setelah melakukan amalan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pernah datang ke Rasul menanyakan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ahwa yasrik au yazni?" Rasul, apakah orang yang dimaksud di ayat inilah mereka orang-orang yang suka mencuri atau melakukan perbuatan zina, lalu habis mencuri, habis berzina karena takut kepada Allah muncul ketakutan yang luar biasa? Kemudian Rasul mengatakan, "La, bukan. Tetapi mereka," kata Rasulullah SAW, "seperti kalian melakukan amal ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Namun setelah melakukan kebaikan muncul ketakutan dalam diri mereka. Mereka takut amal kebaikan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka ikhwanu fillah, sahabat Muldapi dimanapun antum berada, sungguh sangat sudah menjadi sebuah keharusan ketika kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang beriman, mengatakan Allah Tuhan saya, Quran sebagai pedoman saya, Rasul sebagai panutan saya, seharusnya punya perasaan dalam diri ini ketika beramal dan setelah selesai beramal seperti yang tadi Rasul katakan, apakah Allah menerima amalan saya? Mesti muncul perasaan ini, ikhwanu fillah rahimakumullah. Jangan pernah setelah selesai kita beramal dengan sebuah amal kebaikan merasa aman atau muncul kepedean yang sangat luar biasa kalau Allah pasti menerima amal kita. Gak ada jaminan, ikhwanu fillah rahimakumullah. Kita harus memiliki perasaan atau muncul perasaan dalam diri kita, apakah amal kita sudah Allah terima? Sungguh, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada kebahagiaan yang dialami oleh seorang muslim ketika di dunia melainkan amalan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antaranya ketika seorang manusia amalannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti pertama itu menunjukkan dia benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya atau hanyalah amal-amal yang Allah terima adalah amal-amal yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, ketika seorang hamba diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga keuntungannya adalah menunjukkan kalau hamba tersebut memiliki keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat diterimanya sebuah amalan adalah ahsan. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ahsan dalam sebuah amal kata para ulama adalah ikhlas wattiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada niat ikhlas dalam dirinya dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah, di antara juga yang merupakan keutamaan. Ketika seorang memiliki amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamanya? Berarti orang-orang tersebut bakal dijamin bisa masuk ke dalam surga. Terlepas apakah dia masuk neraka dulu atau tidak, cuman pada akhirnya nanti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebuah hadis menyebutkan di antaranya Allah Subhanahu wa taala pernah atau Allah akan mengatakan kepada para penghuni neraka, "Akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin." Keluarkan dari neraka setiap makhluk yang di hatinya ada sebesar biji dzarrah dari kebaikan. Dan ketika amalan diterima, itulah kebaikan yang hakiki, ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, ikhwan fillah, sekali lagi harus kita memunculkan dalam hati kita, dalam perasaan kita terkait masalah ini. Apakah Allah akan menerima amal kita? Apakah Allah sudah menerima amalan kita? Perlu kita hadirkan, ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga mudah-mudahan dengan muncul perasaan tersebut, muncul juga keinginan agar kita memaksimalkan amal ibadah kita. Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara perkara yang bisa membuat kita bersungguh-sungguh ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat kematian dan mengingat dahsyatnya hari kiamat. Mengingat kematian dan mengingat dahsyatnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau hendak melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan para sahabat. Kemudian Rasul memerintahkan para sahabat untuk meluruskan barisan, merapatkan barisan. Kemudian Rasul mengungkapkan selanjutnya, "Shallu sholata muwaddi'in." Salatlah kalian sebagaimana salatnya orang yang seolah-olah akan berpisah dengan dunia. Kita punculkan perasaan ini ketika kita akan melaksanakan sebuah amal kebaikan. Dan sudah jelas tentunya dari Nabi SAW munculkan bagaimana kalau seandainya ketika kita tengah melakukan kebaikan ini Allah cabut nyawa kita. Atau bagaimana seandainya beres kita melaksanakan kebaikan ini Allah pisahkan raga kita dengan nyawanya. Punculkan ikhwan fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzakiru dzikra haddamil laddad." Aktsiru dzikra haddamil laddad. Perbanyak oleh kalian mengingat sebuah perkara yang memutuskan segala macam banyak kebaikan. Segala macam banyak kenikmatan. Apa? Al-mautu, kematian. Kematian ikhwan fillah rahimakumullah. Jangan pernah berpikir karena kita masih muda, kita masih remaja, kita masih ini berarti usia kita masih lama. Enggak. Jangan pernah berpikir begitu ikhwan fillah rahimakumullah. Apalagi saat ini banyak kemudian kasus yang disebut dengan kematian mendadak. Ada anak atau remaja sudah punya penyakit jantung, remaja sudah punya penyakit stroke, remaja sudah punya penyakit apa gitu. Lah ikhwan fillah rahimakumullah. Atau ada yang kemudian orang yang merasa kuat tapi masuk ke sebuah hutan, tersengat binatang buas kemudian meninggal dunia, kan banyak kasus begitu. Dan kita perlu waspada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan sebuah doa yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadami wal gharaqi wa ayyatakhabbatani asyaitanu indal maut wa an amuta fi sabilika mudbira wa an amuta ladhiqa. Ya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepadamu dari kematian. Dari kematian. Kematian tertimpa bangunan, dari kematian tenggelam, dari kematian di jalanmu, tetapi ketika sedang berbalik perang, kemudian kita kabur dari peperangan, mati ketika itu gitu. Kemudian dari kematian disengat binatang buas. Rasul berlindung dari kematian-kematian seperti ini. Memang kita akan menemukan di hadis yang lain kalau kematian-kematian semacam tersebut adalah kematian yang juga bisa masuk kategori mati syahid. Namun kata para ulama ikhwanu fillah rahimakumullah, kenapa Rasul meminta perlindungan dari kematian-kematian tersebut sedangkan di hadis yang lain kematian itu bagian dari kesyahidan? Kata para ulama, pertama, karena kematian-kematian tersebut biasanya diiringi dengan rasa sakit yang luar biasa. Dan sifat manusia ketika ditimpa musibah kebanyakannya keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Manusia itu kalau ditimpa musibah, keburukan, jazu, langsung keluh kesah gitu. Dan dikhawatirkan kalau kemudian dia ketimpa bangunan, lalu dia merasakan sakit yang luar biasa, contohnya kakinya tertimpa potongan bangunan sampai retak gitu, kan sakit luar biasa. Kemudian dia nggak sabar, lalu dia kemudian mencela Allah Subhanahu wa taala, bersuudzon kepada Allah, kemudian dia meninggal, maka bukan syahid kalau begitu. Ya rahimakumullah. Yang kedua, kemudian kematian-kematian seperti itu walaupun kemudian diungkapkan syahid dalam hadis yang lain, ini biasanya kata para ulama kematiannya datangnya tiba-tiba. Sehingga bisa jadi orang ketika meninggal seperti itu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu atau bulan yang lalu kita diramaikan dengan robohnya sebuah bangunan.
Kemudian ada video di dalamnya orang-orang tengah berpesta dengan luar biasa. Musik dimainkan, orang berjoget, pakaian wanitanya naudzubillah. Tiba-tiba kemudian roboh dan semuanya tertimpa bangunan. Sebagian besarnya meninggal dunia. Apakah Anda berani mengatakan mereka mati syahid? La wallahi la. Sungguh kematian mereka berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasul mengatakan di hadis yang lain, saya sampaikan, orang yang syahid di antaranya adalah orang yang tertimpa bangunan ketika meninggalnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ikhwan fillah, sahabat dimanapun antum berada, ingat akan kematian. Perlu kita munculkan dan perlu kita kemudian fikirkan. Seorang sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika pernah ziarah ke kuburan, kemudian ketika masuk kuburan langsung menangis. Ditanya oleh sebagian orang, "Ma yubkika ya khalifah? Kenapa engkau menangis wahai pemimpin kami?" Dia mengatakan, "Tadzakartu biqauli sallallahu alaihi wasallam." Aku ingat dengan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu merupakan pintu pertama menuju kematian. Menuju akhirat. Barang siapa yang kemudian dia selamat ketika di alam kubur, selanjutnya dia pun akan selamat. Tapi barang siapa yang tidak selamat ketika di alam kubur, maka dia pun tidak akan bisa selamat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mengingat akan kematian. Ada seorang ulama yang dulu dalam rangka untuk memotivasi amal ibadahnya, dia bikin galian kubur di kamarnya. Ketika datang malam, dia hendak tidur, dia masuk ke liang lahat yang sudah dia buat untuk tidur. Tapi ketika dia tidur, dia kemudian terbayang keburukan-keburukan. Terbayang kalau kematian menimpanya gimana, sedang dia dalam keadaan sedang tidur gitu. Akhirnya dia bangun, kemudian dia habiskan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan malam dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Yang pertama, ingat akan kematian. Poin yang kedua kemudian, yang insya Allah juga bisa memberikan semangat kepada kita untuk beramal lebih maksimal, sehingga mudah-mudahan dengan keseriusan dalam beramal, membuat Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, adalah mengingat juga akan kejadian-kejadian yang dahsyat setelah kematian. Maksudnya pada hari kiamat. Rahimakumullah. Kita perlu memikirkan ini. Kenapa demikian? Karena ketika seorang mampu memikirkan, menghadirkan pikiran bagaimana dahsyatnya hari kiamat, insya Allah itu pun akan mendorong dia untuk beramal lebih maksimal. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah ketika membaca surat At-Takwir itu sampai kemudian menangis luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Malah Abdurrahman bin Auf ketika membaca surat Al-Muzammil, yang kemudian dia membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan siksaan di hari kiamat, siksaan di neraka, yang di antara bunyi ayatnya adalah wa ta'aman dza gussatin wa adzaban alima. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dza gussatin wa adzaban alima. Allah mengatakan, dan sungguh kami sudah menyiapkan di neraka itu adalah belenggu-belenggu, dan neraka yang sangat panas, api yang sangat mendidih, api yang sangat luar biasa. Kemudian wa ta'aman dza gussatin, dan makanan yang ketika dimakan dza gussah. Ibnu Abbas menyampaikan dza gussah adalah makanan ketika masuk ke tenggorokan, dia nyangkut di tenggorokan, nggak bisa keluar, nggak bisa ditelan. Abdurrahman bin Auf ketika membaca ayat tersebut, dan kebetulan beliau sedang berpuasa, dan baru saja disuguhkan makanan kepada beliau untuk disantap berbuka sambil menunggu adzan maghrib, tiba-tiba tersungkur jatuh, menangis, sampai-sampai sebagian keluarganya menyingkirkan makanan dari hadapannya. Kenapa? Muncul ketakutan yang luar biasa, khawatir beliau nggak mampu, malah beliau yakin nggak akan mampu ketika Allah mungkin memberikan siksaan seperti itu. Apalagi kita, ikhwan fillah rahimakumullah.
maka munculkan dalam diri kita ketika kita akan beramal sebuah kebaikan yang sudah Allah tentukan, yang sudah Rasul contohkan. Hadirkan, gimana kalau kemudian kita mati habis beramal atau mati ketika beramal. Pikirkan gimana nanti hari kiamat. Jika mudah-mudahan dengan pikiran-pikiran tersebut muncul kesungguhan dalam beribadah, yang dengan kesungguhan tersebut kemudian muncul keinginan untuk beribadah lebih maksimal lagi, yang kemudah-mudahan juga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wanafillah rahimakumullah. Entayan singkat, mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan menambahkan atau menambah motivasi kita untuk makin semangat dalam beramal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.